Sobat T-Bloggers, kemarin tuh kebetulan kita meliput jalannya musyawarah kerja wilayah Partai Perindo, dan di mana ketua umumnya Partai Perindo Pak Haritanu hadir di sana. Dan ada satu momen yang cukup menarik, bahwa dilaksanakan di Yogyakarta, dan pada acara tersebut Gibran, wali kota Solo, hadir bertemu dengan Pak Haritanu dan sempat melakukan pembicaraan di ruang tertutup ya, mungkin sekitar 1 jaman lah. Kira-kira apa ya yang dibicarakan Gibran dengan Haritanu? Apakah Mas Gibran diminta bapaknya untuk menemui Pak Haritanu, atau apa ya? Apa yang dibicarakan? Apakah seputar penundaan pemilu atau yang lain? Yuk kita lihat. Kursi yang banyak di Jogja, ya, kabupaten kota, provinsi, DIY, dan secara nasional. Kebijakan yang terkait dengan kepentingan daerah, kebijakan yang terkait dengan kepentingan nasional bisa kita arahkan. Paling tidak kita bisa mewarnai dalam pembuatan kebijakan yang kita inginkan. Kalau kita tetap sebagai partai kecil, kita cuma mengikut apa yang diputuskan mayoritas, ya kita ikut. Mau tidak ikut ya ditinggal. Saya mohon supaya dipahami. Jadi Partai Perindo itu bukan Haritanu. Partai Perindo didirikan dengan perjuangan yang jelas. Indonesia hanya bisa maju cepat, masyarakatnya bisa sejahtera, dan persatuan bisa kokoh di Indonesia hanya kalau masyarakat produktifnya itu jumlah besar. Membuat masyarakat produktif jumlah besar tidak ada cara lain dengan kebijakan yang berpihak, dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita memiliki kursi yang cukup di Dewan. Saya tidak ada ambisi pribadi, ini yang saya tegaskan. Sama seperti saya di MNC, saya berikan beberapa contoh. Saya bangun MNC itu dari nol. Tahun 2007 itu sudah besar. Saya mengubah pabrikan satu perusahaan saja, jual 30% itu saya menghimpun 7 triliun. Itu 15 tahun yang lalu. Terus 2011 saya masuk ke politik, mulai saya lepas kegiatan bisnis. Sampai 2019 bulan Mei, ya April kan pemilu. Mei saya mulai lihat lagi MNC, masalahnya banyak ternyata. Makin saya ke dalam makin banyak. Apa yang saya lakukan? Makanya saya bertapa dulu, saya beresin dulu. Karena kenapa? Nanti saya kasih alasannya. Saya beresin dulu, bagaimana bisa solid lagi kayak dulu atau bahkan lebih solid. Dengan berbagai cara, saya beresin satu persatu. Saya kerja mungkin bisa dikatakan 18 jam satu hari, saya bangun jam 3 jam 4 pagi. Makanya kalau saya di pesawat atau saya di mobil kadang nyolong dikit merem, ya kan, supaya kompensasi kurang tidurnya itu. Saya beresin satu persatu, dan saya lihat realitanya bahwa sekarang adalah arahnya ke digital. Dalam waktu 3 tahun, kurang dari 3 tahun, jadi Mei 2019 sampai hari ini, saya fokus digital. Saya itu merekrut, meng-hire lebih dari 2.000 orang. Dan apa yang saya bangun di bawah kepemimpinan saya, tentunya dengan tim ya. Ada RCT Plus yang tadinya nggak ada, ada Vision Plus yang tadinya nggak ada portal inews.id yang tadinya nggak ada portal yang namanya celebrities.id tadinya nggak ada portal yang namanya
Start.id tadi nggak ada. Ada portal namanya idxchannel.com yang bersama dengan bursa tadi nggak ada. Ada namanya motion banking yang tadi nggak ada, digital banking. Ada namanya motion pay, e-money, kayak OVO yang tadi nggak ada. Ada motion trade, aplikasi transaksi saham yang tadinya tidak ada. Tadinya sudah ada kecil. Kemudian masih banyak lagi dalam waktu singkat. Alhamdulillah, saya harus katakan alhamdulillah, energi hari ini di tengah COVID besarannya itu lebih dari 2 kali lipat sebelum COVID. Saya katakan ini artinya apa? Strategi dalam membangun apapun itu sangat menentukan. Kalau strateginya salah, kita nggak akan sampai. Strategi betul, ya nyampe. Bahwa Partai Perindo harus memiliki kursi yang banyak, sehingga kita di legislatif bisa ikut dalam merumuskan aturan-aturan yang kita inginkan, dan kalau kursinya banyak secara otomatis bisa gotong eksekutif juga di semua tingkatan, baik itu tingkat 2, tingkat 1 maupun tingkat nasional. Ini yang disasar oleh Partai Perindo. Tahun 2024 memperoleh kursi sebanyak-banyaknya. Itu konsekuensi daripada perjuangan kita, bukan pilihan lagi, tapi satu keharusan. Makin cepat makin bagus. Saya tanya, apakah mungkin dalam waktu singkat begitu kita bisa dapat kursi banyak? Saya rasa tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita sudah lolos, apa itu? Kita harus betul-betul mampu mengetai apa yang harus kita lakukan. Pengalaman pada waktu itu pertama kali berdiri, mudah-mudahan masih hafal. Berjalan sepanjang pesisir, menikmati indahnya samudra. Cakep. Partai Perindo hadir untuk Indonesia sejahtera. Oke. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan para pengurus yang tadi telah disebutkan namanya, dan seluruh jajaran pengurus yang tadi disebutkan namanya Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melantik secara resmi kepengurusan dari Provinsi DIY dan 5 kabupaten kota yang tadi disebutkan. Menjadi pengurus DPW Perindo dan pengurus DPD Partai Perindo se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik. Yang kedua, apakah saudara bersedia mengemban dan mewujudkan visi dan misi Partai Perindo? Baik. Yang ketiga, apakah saudara bersedia mengabdi kepada bangsa dan negara? Yang keempat, apakah saudara bersedia mewujudkan Indonesia sejahtera? Baiklah, maka pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Maret 2022, dengan ini saya selaku Ketua Umum DPW Partai Perindo melantik saudara sekalian sebagai pengurus DPW dan pengurus DPD Partai Perindo se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Siap. Mohon tepuk tangan yang meriah daripada hadirin. Terima kasih. Iya Pak. Pertanyaan berapa? Partai Perindo terus memperkuat struktur kepengurusan partai Pak.
hari ini ada pelantikan. Apakah yang menjadi amanah dari Bapak agar kepengurusan di Partai Perindo dapat memenangkan pemilu di 2024 mendatang dan mendapat kursi sebanyak-banyaknya khususnya di Jogja, Pak? Ya, jadi daerah itu kan Hadirin silakan Manibu dan saya Mei Tristuliani selaku pemenang. samping pelantikan tujuannya ya memberikan arahan kepada pimpinan baik provinsi maupun tadi bagaimana caranya Partai Perindo di sini bisa dominan kursinya. Jadi saya tegaskan. Kemudian dalam pemilihan caleg juga sama, karena caleg itu unsur yang penting juga. Biasanya di pemilu itu satu TPS atau kita dapil ya, itu 45% suara partai, misalnya suara caleg. Jadi caleg itu 56%. Jadi dua-dua berperan. Saya besar, saya nanti bahwa tahun 2024 itu Partai Perindo harus dapat kursi banyak, supaya perjuangan Partai Perindo itu bisa efektif, bisa maksimal. Kita kan ingin berjuang untuk kesejahteraan ya, dengan kebijakan yang berpihak. Karena diyakini Indonesia bisa lebih cepat sejahtera kalau ada kebijakan yang berpihak. Sehingga masyarakat produktif itu jumlahnya lebih cepat meningkat, sehingga ikut bersama-sama dengan yang lain yang sudah mapan membangun Indonesia. Menciptakan lapangan kerja, akan pendapatan negara, dan tentunya menjadi kebanggaan kita semua. Pak, satu lagi, daerah istimewa Yogyakarta sendiri dikenal sebagai kota wisata, Pak. Ya. Tentu banyak sekali pelaku UMKM dan ekonomi kreatif yang ada di sini. Partai Perindo merupakan partai yang inklusif dan solutif, Pak. Langkah-langkah atau kebijakan seperti apa yang tepat kiranya untuk membuat mereka bisa naik kelas atau lebih sejahtera, Pak? Kalau kita bicara wilayah, saya tadi banyak masukan dari beliau bahwa pariwisata bisa dikembangkan dengan baik hasilnya, bagaimana Gunung Kidul dan sebagainya. Tapi kalau bangun satu daerah wisata itu jangan lupa bukan itu saja daerah wisata saja, tapi infrastrukturnya juga harus dibenahi, ya, jalan, terus juga air, listrik, ya, dan lain-lain, sehingga masyarakat siapapun yang berwisata di sana, dari domestik ya, dalam negeri bisa menikmati semua aspek ya, tidak cuma tujuan wisata pasar minggu atau lautnya bagus, pantainya bagus, tapi harus membangun ekosistem. Saya rasa ini program yang perlu digarapkan. Ekonomi kreatif jelas, saya sangat yakin itu bisa dikembangkan karena banyak mahasiswa di sini. Ya, ekonomi kreatif itu kan domainnya anak muda. Jadi saya rasa nanti ini ya bersama-sama DPP saya juga, bagaimana kita bisa mencoba mencari terobosan-terobosan dengan membangun pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah istimewa Yogyakarta. Pak, di 10-20% di bawah ini dengan cara-cara kiat-kiat yang canggih. Ya. Percaya dengan kemungkinan begini. Oke, terima kasih. Melihat peta politik di Yogyakarta sendiri, Bu, apakah Perindo bisa menang di pemilu 2024 mendatang? Selamat siang, jadi saya yakin sekali dengan Perindo DIY ini, apalagi tadi dengan arahan Ketua Umum, Sekjen, Pak Ketum 2, dan juga DPP, ada beberapa rombongan dari DPP yang datang ke Jogja. Saya optimis sekali, dan sebenarnya antusias pengurus saya luar biasa, cuman karena kondisi masih ada PPKM ya, jadi tadi perwakilan 78 DPC atau kecamatan hanya saya ambil satu-satu. DPD seluruh SK hadir dengan pelantikan juga, DPB juga, jadi optimis sekali dengan antusias teman-teman pengurus di daerah bahwa Perindo ini yakin akan menuju yang lebih baik ya di 2024, dan pastinya dengan arahan Ketua Umum tadi menambah semangat kami untuk yakin Perindo menang. Yang kedua, Bu, Partai Perindo sendiri memiliki banyak program khususnya untuk UMKM, Bu. Apakah program tersebut sudah berjalan di Jogja? Mengingat di sini juga merupakan kota wisata yang memiliki banyak UMKM dan sektor ekonomi kreatif, Bu. Baik, jadi kalau mengenai program yang dicanangkan oleh DPP, kami memang belum mengajukan, Mas, karena instruksi DPP adalah
bahwa di bulan ini sampai dengan April kita mempersiapkan verifikasi. Tapi program yang beliau jalankan di DPP khususnya itu pasti akan ke Jogja, dan saya bukan tipikal yang orang hanya mengajukan tapi tidak berjalan. Jadi saya akan lihat kondisi teman-teman di daerah, di lapangan, selesaikan dulu di verifikasi, kita tenang, aman, nyaman, jadi menjalankan program juga tidak akan berhenti, tapi akan lanjut terus. Dan insya Allah program-program di Jogja khususnya UMKM, wisata, tadi sempat di ruang transit beliau sampaikan bahwa beliau akan support full, terutama khusus untuk Jogja, karena kan Jogja istimewa ya. Jadi insya Allah akan kami jalankan setelah ini selesai nanti verifikasi. Saya mau tanya, teman-teman, sudah Persiapan untuk verifikasi sudah? Alhamdulillah Mas, jadi alhamdulillah kami seluruh pengurus di 78 kecamatan di 5 kabupaten kota sudah terbentuk dengan amat sangat baik. Jadi tidak ada yang bolong, alhamdulillah. Per tadi malam itu sudah terisi dengan baik semua. Terus nanti jam 1 siang internal kami di hall yang sama. Justru saya meminta ke DPP khususnya Pak Korwil ya, Pak Faruk dan juga Mas Sofyan untuk memverifikasi tanpa ada saya. Jadi nggak ada rekayasa. Jadi nanti mau dikupas apapun itu pengurus saya silakan. Saya minta waktu karena juga bukan saya tidak percaya pengurus saya, tapi memang harus seperti itu. Harus orang lain dan jenjang di atasnya yang memverifikasi pengurus saya. Tim gitu. Nah, oke. Mas Gibran mau wawancara sebentar terkait pertemuan Pak Haris dengan Pak Mas Gibran. Komentar Pak. Komentarnya Pak. Jadi saya rencana mau ke Solo, mau sowan ke beliau, rencananya begitu. Tapi beliau ini memang kan hati, beliau ke sini, ke Jogja, malah kami yang tidak perlu ke Solo, wali kota Yang dibicarakan Pak Mas Gibran. Yang dibicarakan Pak terkait namanya silaturahmi ya kita bicara macam-macam. Solo, kita bicara Indonesia, kita bicara ya terus terang dari Partai Perindo juga mohon petunjuk ya bagaimana Mas Gibran bisa memberikan petunjuk supaya Partai Perindo bisa maju, bukan hanya di Solo, di Jogja, di Jawa Tengah. Karena kalau beliau ini bukan tokoh Solo saja, tapi di Jawa Tengah pun juga tokoh gitu kan. Sudah jelas, makanya mohon petunjuk kepada tim. calon presiden ada arah-arahan ke sana. Calon presiden Dari pembicaraan tadi. kalau lihat nanti figurnya sih suatu saat ya bisa juga. Meneruskan bapaknya ya. Ini masalah waktu kan itu. Iya. Masalah Dari waktu. Jogja untuk Indonesia. Mas Gibran komentar Mas. Mas Gibran komentar Mas terkait pertemuan dengan Pak Hari. Sangat jauh. Ya silaturahmi aja. Saya kan yang lebih muda, ya harusnya saya yang suan, bukan beliau yang suan. Luar biasa. Siang hari ini saya menyempatkan untuk suan Pak Ketua Umum. Nggak ada hal khusus Mas? Hal khusus? Silaturahmi aja. Oh, silaturahmi. Ya. Silaturahmi politik bukan ya Mas? Baik. Semuanya. Ya, terima kasih. Minta Bapak atau inisiatif sendiri? Dari kemarin kita udah janjian tuh Pak ya. Sudah janjian, Dari minta kemarin Pak udah- Jokowi atau Enggak. Dari kemarin kita sudah janjian. Bicarakan Pak janjian. Ya, terima kasih Pak. Ya.